bahwa alasan pertama kita mendukung Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo adalah melanjutkan rekonsiliasi yang sudah ada antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Secara umum, kebijakan besar kita di koalisi ini adalah penetapan cawapres seluruhnya diserahkan kepada capres. Jadi seluruhnya diserahkan kepada Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo malam itu menyatakan begini. Saya terharu juga dengan jawaban beliau ini. Kata Pak Prabowo, saya merasa sangat terharu karena diberikan kepercayaan besar oleh semua partai-partai koalisi untuk menetapkan siapa cawapres saya. Tentu saja ini amanah yang berat, kata beliau, dan saya berterima kasih atas seluruh kepercayaannya. Tapi walaupun begitu, sebagai negara demokrasi, saya juga pengen tahu apa yang ada di kepala kalian semua ini. Jadi kita mengambil kertas, beliau kasih kita kertas semuanya, masing-masing partai menuliskan 3 nama itu ya. Nah malam itu, setelah itu ada konferensi pers dan Pak Prabowo menyampaikan tentang 4 yang mengerucut ya. 4 nama yang mengerucut, ada dari Jawa Timur, luar Jawa dulu. luar Jawa, Ya kan? Banyak orang berpikir ada Pak Yusril luar Jawa kan. Erick Thohir kan juga luar Jawa. ya, Iya kan? Anies Mata juga luar Jawa. luar Jawa betul. Fahri Hamzah juga luar Jawa, Jawa, ya kan? Ada Jawa Timur, ya kan? Ada Jawa Tengah Barat, dan Jawa ada Tengah. Jawa Barat, ya kan? Jadi saya kira saya menghargai betul proses itu ya, bahwa walaupun semua partai koalisi menyerahkan keputusannya kepada Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo tetap ingin mendengarkan pendapat dari semuanya. Di situ terus terang kami tetap menyampaikan Gibran. Dalam konteks inilah saya menegaskan bahwa alasan pertama kita mendukung Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo adalah melanjutkan rekonsiliasi yang sudah ada antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Jadi Gibran harus kita akui di satu sisi itu adalah perwujudan Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi kan sudah selesai 2024. Justru itu Gibran ini adalah kelanjutan perwujudan beliau. Itu satu sisi. Jadi maksud saya adalah konteksnya ini, bahwa ini ada rekonsiliasi yang ingin kita lanjutkan. Ya kan? Nilai rekonsiliasi itu tidak ada pada calon-calon yang lainnya yang diusulkan. Dalam pengertian sisi konteks historisnya tadi itu ya. Gitu. Nah, jadi alasan pertama kenapa kita mendukung Gibran. Kita perlu melanjutkan rekonsiliasi ini. Karena terbukti bahwa rekonsiliasi ini yang menjaga keutuhan kita sebagai bangsa di tengah krisis global sekarang ini. Dan justru saya menyampaikan juga kan salah satu alasan kenapa kita mendukung Pak Prabowo sebagai capres. Karena tantangan negara besar seperti Indonesia di tengah ancaman perang, karena konflik global ini, di tengah ancaman bencana alam karena perubahan iklim, di tengah ancaman krisis ekonomi karena akibat proses deglobalisasi yang terjadi karena perang antara Cina dengan Amerika dan sekutunya. Di tengah itu semuanya ancaman negara-negara besar seperti Amerika, Rusia, Cina, India, Brazil, Indonesia, itu adalah ancaman disintegrasi. Dan karena itu kita mendukung Pak Prabowo karena kita menganggap bahwa beliau bisa menjadi tokoh pemersatu bangsa. Kita mengatakan bahwa beliau bisa menjadi tokoh pemersatu bangsa setelah beliau membuktikan diri bahwa ternyata beliau bisa melawan dirinya sendiri dalam bentuk rekonsiliasi dengan Pak Jokowi itu.
Jadi inilah konteks besarnya dulu itu. Ini poin yang pertama yang saya mau tegaskan dan saya jelaskan agak panjang lebar di sini. Karena konteks rekonsiliasi ini pada dasarnya tidak meletakkan kita di Partai Gelora ini membuat tradisi bahwa dalam soal pemilihan presiden seperti itu jangan langsung mengarah kepada person dulu itu. Kan di awal-awal dulu ingat Bang kita bicara di episode Anies Mata menjawab ini tentang kriteria capres Partai Gelora kan. Jangan lihat orangnya dulu, lihat konteksnya dulu, sebab kita tidak mencari orang yang sempurna, tapi mencari orang yang tepat. Lebih pada pemikiran konseptualnya seperti apa. Nah, konteks inilah yang menjelaskan mengapa pilihan kita jatuh kepada Pak Prabowo, karena beliau adalah tokoh tengah, tokoh pemersatu yang mewakili bukan lagi politik aliran, tetapi ini adalah politik populasi. Dan Gibran masuk di dalam konteks itu. Nah, Oke, sekarang pertanyaan saya adalah, kan sudah jelas bahwa Gibran ini pasti pandangan orang kepada dia, Jokowi tengah membangun sebuah dinasti. Ada wali kota, ada putranya jadi ketua umum partai, lalu sekarang menjadi calon wakil presiden dan kita mendukungnya. Ini kan perlu dijelaskan. Kita orang yang konsisten loh dari awal tidak suka pada dinasti, tiba-tiba kita mendukung konsep-konsep dinasti. Ini kan harus dijelaskan pada publik. Nah, jadi begini Pak Bing. Tadi saya baru jelasin satu alasan mendukung Gibran. Saya sengaja mengambil porsi yang lama soal satu ini, yaitu ini melanjutkan rekonsiliasi. Kan ada alasan kedua yang saya sebut di tweet saya itu. Yang kedua adalah mendapatkan tambahan kekuatan elektoral. Itu ya, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan yang ketiga itu adalah mendapatkan merupakan perpaduan antara generasi tua dan muda. Karena Pak Prabowo ini capres tertua. Walaupun termuda di kalangan negara-negara demokrasi besar. Kalau dibanding Biden lebih muda. Lebih muda, masih muda. Dibanding Modi lebih muda. Dibanding Lula lebih muda di Brazil ya. Tapi dibanding Pak Ganjar, dibanding Pak Anies, dia yang paling tua. Jadi pas aja kalau wakilnya yang paling muda. Paling muda dibanding Muhaimin, paling muda dibanding Pak Mahfud. Iya kan? Nah, jadi itu tiga alasan. Alasan yang pertama tadi adalah melanjutkan rekonsiliasi. Yang kedua elektoral. Yang kedua alasan elektoral. Dan yang ketiga ini alasan perpaduan generasi. Nah, saya mau jawab pertanyaan Bang Ming tadinya. Saya kira ini masih bisa kita jelaskan lebih jauh tentang elektoralnya nanti, sisi elektoralnya ya. Dinasti. Sebenarnya isu tentang politik dinasti ini tidak ada relevansinya dalam sistem demokrasi. Tidak ada relevansinya dalam sistem demokrasi. Iya.